Record dulu ya. Oke, nah kayak gitu ya. Nomor 49 kayak gitu. Jadi turunin dulu, nanti X kita masukin. Ketika X kita udah kita masukin kan kita dapat M-nya tuh. M-nya sama dengan 8. Nah, terus kita kalau mau cari nyari Y-nya gimana? Ya udah ini X-nya ini kita masukin ke dalam kurvanya ini nih. Jadi nanti X ini nih kita jadiin 1 gitu. Jadi 1 kuadrat plus 1 pangkatnya 2. Kayak gitu. Nah, BTW ini suara motornya kedengeran gak sih? Soalnya tadi motornya ganas banget suaranya. Kedengeran gak motornya tadi? Atau nggak kedengeran? Gimana? Kedengeran sedikit, tapi nggak sampai mengganggu banget kan ya? Nggak. Ya kalau nggak, ya bagus lah. Oke, sekarang kita buat soal apa lagi nih? Pas 9 habis itu apa lagi? Ada lagi yang mau tanyain? Lima dua boleh Kak? Berapa? 52. 52. Oke, 52. 52. Yang ini ya? Nah, sebenarnya kalau yang ini sih mudah sebenarnya, nggak susah ya. Nah, kalau yang ini caranya gimana? Nah, ini sebenarnya ya tidak sulit ya. Nah, ini kan Y sama dengan 7 min 2X pangkatnya 3 kan. Nah, katanya gradiennya sama dengan min 6. Jadi dia tuh punya sebuah garis singgung yang gradiennya itu sama dengan min 6 di titik P. Singgung P. Nah, sekarang ditanya, kan garis singgung ini kan punya titik-titik singgung ya enggak? Kan garis-garis singgung ini kan punya titik-titik singgung nih, ya kan? Punya titik-titik singgung nih. Harus ditanya berapa titik singgungnya salah satunya gitu. Nah, pertama-tama kita cari dulu berapa sih grafik dari P itu berapa, maksudnya persamaan garis P itu apa gitu, baru kita bisa nyimpulin gitu ya. Nah ya udah kita pertama turunin dulu aja nih, turunin kan. Jadi ini punya ini Y sama dengan 7 min 2X pangkat 3 gitu ya. Terus di sini katanya ada di sini itu apa namanya? Sebuah titik gitu ya, XP, YP di mana M-nya itu sama dengan min 6 gitu. Nah, pertama kita turunin dulu nih. Nah, kita anggap aja Y sama dengan 7 min 2X. Pangkat 3 ini 7 min 2X-nya kita anggap sebagai kotak misalkan. Nah, gitu. Jadi kan Y sama dengan kotak pangkatnya 3 gitu kan. Nah, kalau kita mau cari turunannya atau DY per DX, nah itu sama dengan DY per D kotak, atau kita turunin ini terhadap kotak gitu ya. Habis itu kita kali sama D kotak per DX gitu. Atau kita turunin kotak terhadap X gitu ya. Nah, sekarang kalau cari D per D kotaknya gimana? Nah, ini gampang aja. D per D kotak itu sama dengan 3 dikali sama kotak pangkatnya 2 gitu. Atau kotak itu kita anggap sebagai 7 min 2X. 3 dikali sama 7 min 2X pangkatnya 2. Dikali sama apa? Nah, kan 7 min 2X itu kan sama dengan kotak ya. Kan kotak itu sama dengan 7 min 2X. Nah, kalau kita turunin tuh D kotak per DX, nah itu sama dengan apa? Nah, ini kita turunin habis ya kan. Nah, kalau kita turunin, maka jadinya min 2 gitu. Jadinya ini dikali sama min 2. Nah ini kan sebenarnya turunan pertamanya ya enggak? Nah, katanya kalau kita masukin XP-nya ke dalam sini, nah nanti itu akan menjadi gradiennya. Ini kan sama dengan min 6 dikali sama 7 min 2X pangkatnya 2. Ya enggak? Nah, oke. 7 min 2X pangkatnya 2. Nah, terus kita gimana nih? Nah, kan min 6 dikali sama 7 min 2X pangkatnya 2. Nah, itu kalau kita masukin XP-nya, min 6 dikali sama 7 min 2X XP pangkatnya 2. Nah, itu sama dengan apa? Sama dengan gradiennya atau min 6 gitu kan. Coret, coret. Nah, di sini kan 7 min 2X pangkat 2, ya enggak? Kan itu sama dengan 1 nih. Nah, terus gimana nih? Apakah 7 min 2X sama dengan 1 atau 7 min 2X sama dengan min 1? Nah, untuk kita mesti coba dua-duanya. Jadi itu 7 min 2X sama dengan 1 misalkan. Misalkan gitu ya. Di sini soalnya nggak ada batasannya ya.
Nah, jadinya apa nih di sini nih? Jadinya adalah 2x itu sama dengan 6 gitu ya. Atau 7, 2x itu kan pindah ke sini nih. Nah, satunya pindah ke sini. Jadi 7 min 1. Atau 2x sama dengan 6. Nah, x itu sama dengan berapa? Sama dengan 3 gitu. Nah, kalau x sama dengan 3 berapa nih y-nya? Kalau x sama dengan 3, maka y-nya itu kalau x sama dengan 3, maka 3 ini kita masukin ke dalam kurvanya. Jadi y sama dengan 7 min 2 dikali 3 pangkatnya berapa? 3 gitu, atau 7 min 6 pangkatnya 3. Nah, ini sama dengan 1 pangkatnya 3 sama dengan 1 kayak gitu. Nah, jadi kita punya gradiennya, kan gradiennya min 6. Gradiennya kan min 6. Lalu nanti XP-nya itu sama dengan berapa? 3. Lalu YP-nya sama dengan berapa? 1. Nah, gitu kan. Oke. Ini kita pindahin dulu aja ya. Kita pindahin sekali lagi. Ini kita pindahin. Ini kita pindahin nih. Kita pindahin, kita insert lagi yang baru gitu ya. New page. Nah, salah. Iya benar. Benar sih. Nah, ini kita pindahin juga soalnya ke sini. Kita pindahin juga soalnya ke sini ya. Nah, ini kita buat nih ininya persamaan garisnya. Jadi kan y min yp sama dengan apa m dikali sama x min xp ya enggak. Nah, y min yp, y min 1 sama dengan berapa? M berapa? Min 6 dikali sama x min xp 3. Jadinya apa? Y min 1 sama dengan min 6x ditambah sama 18. Nah, misalnya pindah ke sini, y sama dengan min 6x plus 19 kayak gitu. Jadi y sama dengan min 6x plus 19. Nah, kalau misalnya ini adalah apa namanya tuh persamaan garisnya, maka nanti ininya yang kalau kita masukin x, y ke dalam sini, maka nanti hasilnya sama gitu ya. Kayak gitu. Gitu ya. Jadi kita cek salah satunya. Pertama, ini kan 4,0 nih. Kalau 4,0 sama enggak kedua sisinya gitu ya. Kan y-nya 0, jadi kan 0 sama dengan x-nya 4. 6 dikali 4. Oke, min 6 tambah 19. Nah, ini 0 sama dengan berapa? Min 24 tambah 19. Nah, 0 sama dengan min 5. Sama enggak? 0 sama dengan min 5 enggak? Bukan, ya enggak? Bukan. 0 itu enggak sama dengan min 5. Nah, terus kalau misalnya kita coba nih 4,1. Nah, kalau 4,1 tuh sebenarnya sama aja. Jadi nanti 1 sama dengan min 5. Kan enggak sama ya enggak? Enggak sama. Ini juga enggak sama. Terus 4,-1 sama enggak? Min 1 sama dengan min 5. Sama enggak? Enggak sama, ya enggak? Nah, sekarang kalau misalnya y sama dengan 3,0, y sama dengan x apa nih 3,0 gitu ya. Kita masukin 3,0 ke dalam sini. Jadinya kan x-nya kan 0. X-nya kan 3. X-nya kan 3, y-nya 0. Jadi kan 0 sama dengan berapa? 0 sama dengan min 6 dikali sama 3 ditambah sama 19. Kan enggak sama ya enggak? Kan 0 enggak sama dengan 1. Ini kan min 18 nih. Tambah 19 hasil 1. Gitu kan. Nah, 0 itu enggak sama dengan 1. Jadi ini juga bukan. Lalu 3,-1 ketemu enggak? Kalau 3,-1 berarti kan min 1 sama dengan berapa? Min 1 sama dengan 1. Enggak sama kan? Enggak sama. Jadi ini juga bukan. Berarti bukan ini garis singgungnya. Kan ada satu lagi ya enggak? Ada satu lagi kan? Yang tadi tuh yang sama dengan min 1. Nah, jadi 7 min 2x itu juga bisa sama dengan min 1 ya enggak? Nah, kalau 7 min 2x sama dengan kita insert lagi aja. Nah, tadi kan kita juga punya kan tadi kan 7 min 2x dipangkatin 2 ya enggak? Sama dengan 1. Nah, kalau dia tuh x sama dengan 1, kalau dia sama dengan 1, ini sama dengan 1, maka dia nggak ketemu kan. Nah, sekarang kalau kita coba x itu nggak sama dengan 1, tapi misalkan x sama dengan min 1 gitu. Jadi nanti 7 min 2x sama dengan min 1. Kalau kita pindah jadi kan 8 atau 7 tambah 1 sama dengan 2x ya enggak? Atau nanti 2x sama dengan 8, x sama dengan 4. Nah, x sama dengan 4, m-nya sama dengan min 6. Nah, terus kan y sama dengan 7. Nah, kita masukin x-nya nih ke dalam sini nih. Jadinya ini kan xp-nya yang ini kan xp-nya. Ini kan xp-nya, xp-nya. Nah, 7 ini, gitu ya, 7 ini itu 7 nanti 7 itu dikurang sama 2 dikali 4. Terus nanti dipangkatin sama 3 gitu. Jadi nanti 7 min 8 pangkatnya 3 atau min 1 pangkatnya 3 sama dengan min 1.
Berarti kan XP-nya 4, YP-nya min 1. Nah, sekarang kita coba nih, Y min YP. Y min plus Y plus 1 sama dengan M. M-nya berapa? Min 6 sama dengan X min XP atau X min 4 gitu ya. Y plus 1 sama dengan min 6X plus 24. Nanti sama dengan Y sama dengan min 6X plus 23. 23 gitu. Nah, sekarang gimana nih kalau kita masukin? Ada nggak gitu ya? Ada nggak gitu. Nah, coba kalau kita masukin 4,0 ada nggak? Kalau 4,0. Kalau 4,0 maka nanti kan ini 0 sama dengan min 6 kali 4 min 24 tambah 23. Nah, kan 0 nggak sama dengan 1, nggak sama kan? Nggak sama. Terus apa lagi di sini nih? 4,1. 4,1 kalau 4,1 berarti kan min 1 sama dengan 1. Nggak sama kan? Nggak sama. Nah, terus kalau misalkan 4,-1. Nah, 4,-1 kan berarti kan Y sama dengan min 6X plus 23 ya enggak? Terus di sini kita masukin koordinat, yaitu adalah 4,-1. Artinya kan Y-nya min 1, X-nya 4 kan. Jadi min 1 sama dengan min 6 dikali 4 tambah 23. Sama dengan min 1 sama dengan min 23 tambah, min 24 tambah 23. Nah, jadinya min 1 sama dengan min 1. Sama kan? Kan kalau min 1 sama min 1 kan sama kan? Nah, artinya 4,-1 itu adalah salah satu koordinatnya yang melalui koordinat yang melalui garis P. Maka jawabannya adalah yang C. Kayak gitu. Panjang ya? Emang panjang sih yang soal kayak gini sih. Jadi ini emang panjang soalnya sih, tapi caranya masih mudah, nggak susah-susah banget sih sebenarnya. Itu. Ada lagi yang mau tanyain soalnya? Nomor berapa? Ada lagi nggak? Kak mau nanya nomor 47. 47. Oke, 47. 47. Nah, tujuh ya. 47. 47. Nah, ini dia. Jadi ada kurva Y sama dengan atau fx saja nggak apa ya. Fx itu sama dengan Y sama dengan 2 min 4x dibagi sama x min 3. Nah, terus ditanya berapakah absisnya di x di absis ya. Jadi kalau absis itu artinya adalah x. Kalau ordinat artinya adalah y. Nah, nih penting nih, catat. Jadi absis itu x, ordinat itu y gitu ya. Jadi absis itu sama dengan x, lalu koordinat itu sama dengan y. Artinya apa? Dia itu mencari gradien di x sama dengan 5. Oke, kalau dia mencari gradiennya, maka pertama kita turunin dulu aja. Kita turunin. Nah, caranya gimana? Ini kan U kali V kan? U dibagi V kan? Nah, kalau U dibagi V, maka nanti itu U aksen V min V aksen U dibagi sama V kuadrat. Nah, ini rumusnya nih. Turunannya. Nah, sekarang gimana U aksennya berapa? U aksennya kan U sama dengan 2 min 4x. Nah, kalau kita mau turunin gimana? Berarti kan U aksen sama dengan min 4. Ya enggak? Jadi kan ini min 4 dikali sama V. V-nya berapa V-nya? X min 3. Lalu dikurang sama V aksen. Berapa V aksennya? Kan V itu sama dengan X min 3 kan? Kalau kita turunin, jadinya V aksennya sama dengan 1. Jadi ini 1 dikali sama berapa? 2 min 4x. Gitu ya. Nah, dibagi sama apa? X min 3 dikuadratin. X min 3 kan V dikuadratin ya enggak? Jadi ini sini min. Jadinya kalau kita hitungin jadinya adalah min 4x plus 12 ditambah min 2 ditambah sama berapa nih? 4x dibagi sama X min 3 kuadrat. Nah, ini jadinya apa? Jadinya adalah ini kan 4-nya habis kan?
Tinggal 12 min 2 kan jadinya 10. 10 dibagi sama X min 3 dikuadratin. Nah, gimana tuh? Nanti kan f aksen X-nya. Kalau kita mau cari gradiennya, nah, gradien di X sama dengan 5 itu sama dengan turunan pertama, jadi X sama dengan 5. Gitu. Jadi, ini kita jadiin X itu sama dengan 5. Gitu ya. Jadi nanti 10 dibagi sama 5 min 3 dikuadratin. Atau 10 dibagi 2 kuadrat sama dengan 10 dibagi 4. Sama dengan 5 dibagi 2. Jawabannya adalah M-nya sama dengan 5/2. Gitu. M-nya sama dengan 5/2. Kayak gitu ya. Ada lagi yang mau tanyain? Nomor 41, Pak. Berapa? 41. 41. Oke, 41. 41. 41. Oke. Jangan ya. 41. 41. 41. 41. New page. Nah, ini. Jadi itu fungsi fx nih. Fx itu sama dengan berapa? 10x min dari 2x min 4 pangkatnya 3/2. Nah, katanya f turunan x-nya itu sama dengan min 2. Maka x yang memenuhi adalah, nah, jadi pertama kita turunin dulu nih. Nah, kalau kita turunin gimana? F aksen x-nya. Berarti kan ini kan 10x itu kan turunan 10 ya enggak? 10 min dari 2x min 4 pangkat 3/2, tapi turunin dulu nih. Turunin dulu berapa gitu kan. Oke. Cara nyari turunan ini itu gampang aja. Jadi kan istilahnya kan kita punya kotak nih, ada jangan kotak nih. Misalkan Y aja gitu. 2x min 4, salah, kok 2 kali min x. 2x min 4 pangkat 3/2. Sekarang kita anggap aja 2x min 4 itu sama dengan B misalkan gitu. Jadi ini apa? Y sama dengan B pangkat 3/2. Nah, terus gimana nih cara nyarinya nih? Oke, cara nyari dy per dx ini gimana? Nah, ini sama dengan dy per db atau turunan y terhadap b dikali sama db per dx atau turunan b terhadap x gitu kan. Berapa tuh dy per db? Dy per db itu adalah berapa? Jadi 3/2 turun ini. Jadi 3/2 dikali sama apa? B-nya pangkat setengah, karena kan B-nya dikurang 1 kan pangkatnya. Jadi B pangkat setengah dikali sama dB per dx. Berapa dB per dx nih? Kan B itu sama dengan 2x min 4. Maka nanti dB per dx itu sama dengan 2. Jadi dikali 2. Habis ya 2-nya ya. Jadinya 3 dikali B pangkat setengah. Atau 3 dikali sama 2x min 4 pangkatnya setengah. Seperti itu. Nah, jadi ini sama dengan 10 min 3 dikali sama 2x min 4 pangkatnya setengah. Kayak gitu. Nah, ini sama dengan berapa? Sama dengan di situ adalah min 2. Nah, ya udah 10-nya kita pindahin di sini. Jadinya kan min 12 sama dengan min 3 dikali 2x min 4 pangkatnya setengah. Nah, ya udah catat aja nih 3-nya sama 12 kan jadinya 4 kan. 4 sama dengan 2x min 4 pangkatnya setengah. Nah, karena 2x min 4 kan 2x min 4 pangkat setengah itu sama dengan kayak akar gitu kan. Sama dengan 4 nih. Berarti kan kalau 2x min 4 itu sama dengan dikuadratin aja. Jadi 16. Ini kan kalau dikuadratin ini kan hilang akarnya kan. Terus ini kalau dikuadratin jadinya 16. Jadinya apa? 2x sama dengan 20 atau x sama dengan 10. Kayak gitu. Gimana itu yang D? Kayak gitu. Jadi kalau misalkan ada turunan nih, tapi ininya itu nggak bisa langsung turunin. Kalian pakai aturan rantai gitu ya. Kayak gitu. Lagi yang mau tanyain? Apa ada lagi? Coba. 44, Kak. 44. Oke, 44. 44. Oke. Jadi di sini katanya
Diketahui fx sama dengan itu, lalu katanya f aksen x sama dengan 0, lalu x itu lebih dari 0. Jadi syarat itu adalah x-nya lebih dari 0 gitu ya. Ingat syaratnya x itu lebih dari 0. Maka gimana caranya kalau x lebih dari 0? Ya gampang aja. Salah, ini tutup tadi. Nah, jadi ada fx nih. Fx itu sama dengan apa? U dibagi sama V. Terus katanya f aksen x itu sama dengan 0. Nah, artinya nanti U aksen V min V aksen U dibagi sama V kuadrat itu sama dengan 0. Artinya apa? Artinya ini itu sama dengan 0 nilainya. Ini sama dengan 0 nilainya. Artinya nanti ini U aksen V min V aksen U sama dengan 0. Artinya apa? U aksen V sama dengan V aksen U. Kayak gitu. Nah, berapakah U aksen V itu? U aksen V, kan U berapa sih U itu? U itu berapa U? U sama dengan X kuadrat tambah 18. U sama dengan X kuadrat tambah 18. Terus kalau apa lagi? V-nya? V sama dengan 2X min 3. Gitu kan? Berarti kan di sini U aksennya itu sama dengan 2X. Lalu ini V aksen yang sama dengan 2. Nah, tadi bilang apa? U aksen V sama dengan V aksen U yang enggak. Nah, dapat U aksen sama dengan 2X dikali sama X kuadrat tambah 18. Nah, yang sebaliknya itu adalah apa? 2 dikali sama apa? X kuadrat tambah 18. 2 dikali sama 2X min 3. 2 dikali 2X min 3. Nah, oke. Ini ini aja, kita copy dulu ya. Biar gampang nyelesainnya. Kita copy dulu, kita pindah ke atas ini. Nah, oke, duanya kita coret ya. Duanya kita habisin dulu. Jadi apa nih di sini? X pangkat 3 ditambah sama 18X sama dengan 2X min 3. Nah, terus kita pindahin deh jadinya. X pangkat 3 ditambah sama 16X min 3 sama dengan 0. Oke. Saya tahu kenapa ini susah karena ini ya, apa namanya? Persamaannya pangkat 3 ya. Ya kan? Ya. X pangkat 3 kan? Nggak apa-apa sebenarnya emang lebih sulit. Nah, tapi ini sebenarnya materi yang sebenarnya nggak harus dibahas IPS, cuma yang nggak apa-apa sih. Ini kan polinomial. Udah masuk ke polinomial. Nah, cara nyelesainnya itu adalah kita tebak-tebak aja berapa solusinya nih. Ini tebak-tebak dulu. Jadi nanti kalau kita tebak-tebak, itu nanti ini kan berarti kan ini kan kalau nggak salah ini kan jadinya plus minus 1, plus minus 3 gitu kan. Jadi ini apa solusinya itu bisa plus minus 1 sama plus minus 3. Nah, terus gimana caranya nih? Oke, kalau kayak gini maka kita coba dulu aja. Kalau 1 nggak sama dengan 0 kan? Kalau minus 1 nggak sama dengan 0. Berarti 1 ini bukan. Nah, terus coba kalau 3. Kalau 3 pangkat 3 berapa? Kalau 3 pangkat 3 itu kan 27. 27 ditambah 16 kali 3 min 3 sama dengan 0. Berarti kan 27 tambah sama berapa nih? 16 kali 3 48 dikurangi 3. Nah, ini sama dengan 0 juga. Oke. Bukan berarti min 27 coba. Ini min 27 nggak ada juga ya? Oke, nggak ada juga. Gimana caranya ini? U aksen V 2X tambah 2X kali sama 2X min 3. Terus 2 dikali sama X kuadrat min 18. Oh iya benar. Oh enggak. Sorry. Salah. Maaf ya. Ini salah nih. Kan tadi V-nya bukan segitu dong. Kan U aksen 2X dikali sama apa? V-nya 2X min 3. Nah, sama dengan 2 salah tadi. 2X dikali sama apa? 2 dikali sama X kuadrat apa? X kuadrat tambah 18. Gitu. Nah, ini baru enak nih. Sorry ya, salah tadi. Nah, ini kayak gini. Oh, jadi polinomial. Salah ya tadi ya. sorry, salah. Nah, ini jadinya adalah 4X kuadrat. Nggak usah, jangan masukin dulu. Kita bagi 2 dulu semuanya.
Kita bagi 2 ya. Ini habis 2-nya ya. Jadi tinggal 2x kuadrat min 3x itu sama dengan berapa? X kuadrat tambah 18. Artinya apa? X-nya pindah ke sana jadinya x 2x kuadrat kurangi sama x kuadrat kurangi 3x kurangi 18 sama dengan 0. Artinya apa? X kuadrat min 3x min 18 itu sama dengan 0. Nah, ini gampangnya kita faktorin. Jadi x dikali apa dikali x dikali apa sama dengan 0 gitu ya. Nah, ini kalau kita faktorin itu jadinya adalah x min 6 ditambah x apa dikali sama x plus 3 gitu. Jadi x sama dengan 6 atau x sama dengan min 3. Nah, yang diambil yang mana? Yang diambil itu yang x lebih dari 0. Maka yang ini yang diambil nih. Maka jadinya adalah x itu sama dengan 6 gitu. Maka jawabannya yang B. Kayak gitu. Gitu ya. Jadi nggak usah diambil pusing yang bawahnya nih v kuadrat itu nggak usah diambil pusing karena v kuadrat ini nggak akan menghasilkan apa-apa. Yang atasnya ini yang penting nih karena kan bawah kalau atasnya 0 mau bawahnya berapapun kan tetap 0 ya enggak? Ya kan? Maka yang ini aja 0 yang atasnya ini sama dengan 0 gitu ya. Jadi U aksen V sama dengan reaksi dikali U. Gitu. Ada lagi yang bertanyain? Ada lagi? Ada lagi nggak? Nggak lah, ada lagi nggak? Coba. Mau apa? Mas tanya aja masih waktunya masih sekitar ya adalah 10 menitan atau 5 menitan. Ada lagi yang mau tanyain? Gak apa tanya aja, mumpung masih ada waktu. Ada lagi? Kak, tapi kalau nanti gak tahu, boleh nanya nggak Kak? Boleh. Kalau- Ya aja. Oke. Ya udah kalau gitu, jadi gini, saya sebenarnya ada soal yang sebenarnya ini soalnya sih ini ya lumayan bagus untuk dibahas nih. Jadi ini soalnya sekitar tentang turunan juga. Nah ini tapi ini lebih susah sebenarnya. Cuma ya udah kita bahas aja. Ini tentang turunan juga.
Kak nggak ada suaranya ya? Sorry, masih mute ya, sorry. Masih mute, sorry. Nah, di sini ada soal nih, diberikan setengah lingkaran dengan diameter AB dan titik C, misalkan gitu pada digambar. Nah, di sini ada setengah lingkaran. Nah, terus berapa sih jari-jarinya? Jari-jarinya adalah 4. Maka luas daerah maksimum dari segitiga BCD adalah berapa sentimeter kuadrat? Nah, pertama-tama di sini kan dia kan setengah lingkaran nih. Di sini ada segitiga siku-siku. Nah, gimana sih? Ini kan segitiganya ada alas, ada tingginya kan. Ini kan alasnya nih, yang ini nih. BCD kan alasnya. Tingginya berapa tingginya? Oke. Tingginya itu ini kan ada di sini kan ada apa diameter lingkaran kan? AB itu kan diameter lingkaran. Jadi AB itu kan sama dengan diameter lingkaran. Nanti dikurangi sama X gitu. Itulah tingginya atau BC-nya gitu ya. Nah, ini sama dengan berapa sih diameternya? Yaitu adalah 2R min X. Nah, ini sama dengan berapa? 2 dikali sama 4 dikurangi sama X dengan 8 min X. Terus berapa nih? Berapa sih ini alasnya? Oke. Kalau kita mau cari alasnya, maka kita mesti cari berapa sih ini OD-nya nih. Ini kan OD nih, lihat ya OD. Ini kan OD ya. OD. Nah, aduh ya Allah. OD. Oh, aduh susah banget ya. Nah, kayak gitu. Nah, OD ini berapa nih OD nih? Nah, kita kan mau cari DC nih. OD itu sama dengan jari-jari lingkarannya itu 4. Ya enggak? Nah, terus kalau kita mau cari OC gimana? Ya udah OC itu sama dengan jari-jari lingkaran dikurangi sama X, jadi 4 min X. Nah, artinya kalau kita mau cari CD, ini kan jadi segitiga siku-siku juga karena ada segitiga OCD nih, segitiga OCD dengan siku-siku di C. Segitiga OCD. Oh, jadi di sini ada C, di sini ada O di sini kan. Nah, ini 4, di sini 4 min X nih. Nah, berapa nih ininya apa namanya tuh? CD-nya. Oke, kan CD kuadrat kalau ditambah sama OC kuadrat itu kan sama dengan DO kuadrat kan? Ya enggak? Pakai Pitagoras gitu. Jadinya apa di sini? CD-nya berapa CD-nya? CD kuadrat atau alas aja lah, alas kuadrat ditambah sama apa nih di sini nih? Sama ditambah sama 4 min X dikuadratin sama dengan 4 kuadrat. Nah, A kuadrat tambah sama 16 dikurangi 8X tambah X kuadrat itu sama dengan 16. Nah, gitu ya. Nah, jadinya apa? A kuadrat ditambah sama 16 min 8X ditambah sama X kuadrat itu sama dengan 16. Nah, nanti A kuadrat itu sama dengan 16 min 16 dikurangi sama X kuadrat ditambah sama 8X dikurangi sama 16. Jadi 16-nya habis. Tinggal A kuadrat itu sama dengan 8X min X kuadrat. Gitu ya. Nah, ini jadinya adalah A-nya sama dengan akar 8X min X kuadrat. Gitu. Nah, habis itu gimana nih? Kita kan udah punya alasnya nih. Kita udah punya tingginya itu 8 min X. Kita juga punya alasnya. Alasnya adalah akar dari 8X min X kuadrat. Berarti kan alasnya itu sama dengan akar dari 8X min X kuadrat. Nah, sekarang kalau kita mau cari luasnya gimana? Nah, luasnya itu sama dengan setengah dikali alas dikali sama tinggi. Atau setengah dikali sama akar dari X dikali sama X kuadrat. 8X min X kuadrat dikali sama 8 min X. Gitu ya. Nah, ini jadinya setengah. Ini akar dari X, kan bisa difaktorin X-nya ya. 8 min X gitu ya, dikali sama 8